Guru. Udah gitu dulu ya. Baik. Jadi mengingat mati. Mati ya, baik. Guru, ini kan kalau misalnya ngomongin masalah dirindukan sama Allah ya, artinya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang jadi problem itu katanya kalau misalnya kita ingat-ingat mati, apa segala macam gitu kan ya, terus menerus gitu kan. Karena kalau mau ketemu Allah benar kan harus mati dulu pastinya. Nah ini termasuk gak sih di dalam hal-hal yang dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Guru. Makasih banyak Bang Ali, izin Ustazah Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad di penghujung Jumadil Akhir. Tepatnya hari ini entar malam kita sudah masuk malam 1 Rajab. Dan malam besok juga 2 hari kita jagain. Semoga kita mendapatkan keberkahan hati yang tidak mati. Barang siapa yang menghidupkan malam 1 Rajab, maka tidak dimatikan hatinya. Berarti tinggal 2 bulan lagi kita masuk Ramadan. Nah, berbicara tentang bagaimana yang namanya orang-orang, tanda-tanda orang yang dirindukan oleh Allah. Salah satunya yang pertama, ini kita mulai bahas. Silakan dibuka catatannya di rumah, mempersiapkan diri. Ternyata yang dirindukan oleh Allah adalah orang yang mengingat kematian. Sekali lagi, mengingat kematian, bukan minta mati ya. Mengingat kematian. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang yang bertanya, mukmin manakah yang paling utama? Maka yang paling baik akhlaknya. Dan siapakah yang paling cerdas? Yang banyak mengingat mati. Yang mana itu? Yang mempersiapkan akan kehidupan kematiannya. Mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Dan kalau mengingat mati mengantarkan 3. Apa itu? Mengantarkan supaya dia lebih dekat untuk bertobat. Yes. Lebih qanaah, merasa cukup. Dan yang ketiga, yakni lebih giat untuk beribadah. Maka itulah orang yang paling cerdas, yakni mempersiapkan akan kematiannya. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Baik, seperti kita ketahui, para guru, para alim ulama bilang ya, bukannya kematian yang mengejar kita, tapi kitalah yang mengejar kematian ya. Jadi ini harus benar-benar dipersiapkan. Dan sekarang kita minta ilmunya Ustadz Syam. Siap. Baik, ini kalau ngomongin masalah ujian. Nah, kadang-kadang kita memiliki persepsi yang berbeda-beda. Ada pertama, kalau orang yang dikasih ujian, ya artinya ini orang berpandangan Allah itu sayang sama dia. Masya Allah. Sayang, cinta, kangen, rindu. Sehingga akhirnya dengan ujian itu mendekatkan diri kepada Allah. Namun ada juga yang berpandangan bahwa ujian ini justru adalah peringatan dari Allah. Seperti apa kita menyikapinya Guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Nada, Bang Ali, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap mereka yang hidup, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mesti menguji kalian dengan sesuatu yang kalian tidak sukai ataupun sesuatu yang kalian sukai sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jikalau ditanyakan, hidup ini memang negeri ujian. Jikalau kita menuju sebuah tempat, mesti kita mempersiapkan apa yang harus kita siapkan di tempat tersebut. Kita tahu dunia ini adalah negeri ujian, maka kita mesti siap untuk menerima ujian-ujian yang ada.
bisyarri wal khairi. Baik itu sesuatu yang kita tidak senangi seperti sakit, kemiskinan, sesuatu yang kita tidak senangi, ataupun wal khairi, ataupun sesuatu yang kita senangi, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyakan, apabila seseorang tertimpa ujian, apakah itu bentuk jikalau Allah Subhanahu wa taala cinta, jikalau Allah Subhanahu wa taala sedang merindukannya? Maka daripada sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala'i." Sungguh sesuatu ujian itu akan berbanding lurus dengan balasannya. Atau dengan bahasa indahnya, balasan itu tergantung beratnya ujiannya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, ketika Allah mencintai sebuah kaum, ketika Allah merindukan sebuah kaum, maka ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Lalu bagaimana cara membedakan ini ujian ketika kita dicintai atau Allah malah sedang marah kepada kita? Nah, respon mendapat ujian itu yang menentukan. Faman radhiya falahur ridha. Siapa yang ridho akan ujiannya, maka dia dapat cintanya Allah. Faman sakhita, siapa yang tidak ridho sama ujiannya, maka dia juga dapat murkanya Allah. Berarti yang menentukan ini ujian mendapat cinta ataupun tidak dapat cinta adalah respon ketika menerima ujian tersebut. Kalau kau ridho, Allah ridho. Kalau kau marah sama ujiannya, berarti engkau tidak mendapatkan cintanya Allah. Masya Allah, seperti dengan prasangka juga ya. Betul. Oke, prasangka baik jadi baik. Siap. Ya, baik. Terima kasih guru Sama-sama, ilmunya. Bang Tepuk Ali. tangan dulu yuk. Udah semakin jelas nih ya. Nah sekarang kita akan lihat sebuah cuplikan yang insya Allah akan memotivasi kita juga ya. Di sini 53 rumah rusak akibat gempa berkekuatan 4,8 magnitudo di Sumedang. Silakan. 53 rumah di lingkungan Babakan Hurib, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat, Senin dini hari rusak akibat guncangan gempa dengan magnitudo 4,8. Sebanyak 200 jiwa harus diungsikan ke lapangan karena khawatir gempa susulan kembali terjadi. Baik Ustazah yang kita muliakan, Iya. yang namanya bencana alam. Bencana alam. Itu hanya Allah yang tahu. Nah, kembali lagi mungkin ya, tadi sebenarnya udah jelaskan sama Ustaz Syam, ini gimana sih menyikapi bencana. Sementara pasti efek dari bencana ini sangat luar biasa. Apakah ini bentuk cinta atau ini bentuk rindu atau memang ada hal yang lain yang Allah ingin sampaikan? Silakan. Baik, terima kasih Bang Ali, izin Ustaz Syam dan Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Bencana alam. Kalau orang mendapati hal yang gak enak termasuk bencana alam, pasti ada rasa ketakutan di dalam hatinya. Ada satu ayat di dalam Al-Quran. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang Allah timpakan kepada manusia di antaranya rasa takut ketika ditimpa bencana. Rasa takut dalam hatinya, rasa gelisah dalam hatinya itu memang Allah berikan untuk melihat bagaimana reaksi hambanya. Kalau hambanya bersabar, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ridho, dia sabar, dia kuat, dia tidak lari dari Allah, maka Allah akan berikan kabar gembira untuknya. Jadi bisa dikatakan kalau memang ada seseorang atau bahkan sekelompok orang mendapati keadaan yang gak enak, di antaranya mendapati keadaan bencana alam, maka bisa jadi yang kedua itu tanda-tanda Allah merindukannya. Merindukan hamba kembali kepadanya. Jadi pasti kita semua merasakan nih, kalau ada orang lagi mendapatkan satu musibah, pasti lisannya basah dalam berzikir kepada Allah. Bahkan dalam doanya setengah menangis, mengadu kepada Allah. Dan itu yang Allah rindukan. Allah itu cemburu kepada seorang hamba yang fokus hanya pikirannya kepada dunia. Nah, ketika hambanya selalu fokus kepada dunia, maka
Allah berikan ujian di antara dengan musibah agar hambanya kembali kepadanya dengan mengingat kepadanya. Dan bahkan baginda Rasulullah SAW pun juga pernah bersabda, ajaban li amril muslim, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang mukmin ketika dia diberikan segala sesuatu semuanya dalam keadaan baik. Diuji dia bersabar, diberikan nikmat dia bersyukur. Masya Allah. Tambah jelas lagi semuanya ya. Amin. Boleh tepuk tangan dulu ya biar semangat. Yuk terima kasih Ustazah. Dan sekarang kita akan sikapi sudah ada yang masuk nih pertanyaan melalui media sosial kita Instagram. Ini dari Taufik Prakasa. Ya, Prakarsa, oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Katanya kalau di sosial media sering muncul, di sosial media sering muncul postingan agama, itu tanda-tandanya disuruh tobat ya Ustadz. Oh, jadi dia setiap slide itu muncul seperti itu ya. Perasaan saya nggak punya salah, bener-bener nih nggak punya salah kali ya. Yang banyak Ustadz katanya, saya sering sholat, terus sering bersedekah, bagus. Kenapa ya Ustadz ya, tapi kadang-kadang masih ngejulitin orang lain nih Ustadz nih ya. Soalnya seru katanya, hehehe. Ya itu julid itu kan dosa ya. Aduh gimana sih ya. Baik nih Ustadz Maulana kali ya kita tanya nih. Dengarkan buat semuanya. Jikalau ada orang yang senantiasa diingatkan lewat adanya nasihat, muncul, iya. jangan salah paham. Iya. Kenapa sih? Kenapa sih? Iya, iya. Tenang. Iya. Bisa jadi itu tanda Allah cinta. Masya Allah. Mau tahu? Mau. Setelah yang satu. Iya. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Prasangka baik kan? Baik sangka aja. Juga jadi saksi habis sholat subuh ngeliat langsung tuh nggak gerak dia nyariin motornya mana hilang. Kita bingung mau bantuinnya, ya Allah kurang ajar banget yang maling ya. Ya Allah. Ini mudah-mudahan dapat peringatan langsung mudah-mudahan karena di tempat ibadah ya. Iya. Baik, kita lupakan itu dulu. Baik, setiap ujian pasti ujung-ujungnya semua menasehati untuk bersabar. Nah, kita lanjutin lagi, bersabar ini gimana sih? Apakah bentuk bahwa memang Allah ingin kita hadir meminta kepadanya atau kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Silakan Guru. Baik, terima kasih Bang Ali, izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, dari tayangan tadi coba kita dengar dan coba kita ingat apa ucapan pertama yang diucap oleh yang tadi kehilangan motor. Ucapannya adalah, aduh Gusti, ya Allah, ya Rob. Dan memang itulah yang Allah inginkan. Ketika seseorang menghadapi hal-hal yang gak enak, Allah ingin mendengar suara dari hambanya. Meminta pertolongan, meminta ampunan, dan minta doanya diberikan. Artinya ketika seseorang menghadapi sesuatu hal yang gak enak, yang sering diucapkan oleh kebanyakan orang adalah langsung mengingat kepada Allah. Dan memang ternyata di antara tanda-tanda kehilangan motor misalnya, kehilangan barang yang lain misalnya, itu memang di antara tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Iza ahabballahu abdan ibtalahu, kata baginda Rasulullah SAW. Apabila seseorang dicinta oleh Allah, pasti Allah akan memberikan ujian kepadanya. Ujian itu biasanya banyak orang yang menerimanya gak enak, banyak hal tidak sesuai dengan keinginannya. Itu namanya ujian. Jadi banyak orang yang na'udzubillah min dzalik ketika menghadapi satu hal yang gak enak, jangan langsung mengutuk Allah, na'udzubillah. Kenapa? Karena bisa jadi hal yang tidak kita sukai, hal yang tidak kita inginkan, tapi itu terbaik menurut Allah. Allah yang cantumkan dalam Al-Quran. Allah yang firmankan kok dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kau benci, apa yang kau gak suka, tapi itu terbaik menurut Allah. Dan sebaliknya, yang kau gak suka, itu terbaik menurut Allah. Yang kau tidak suka, itu terbaik menurut Allah. Dan yang kau suka, itu gak baik menurut Allah. Jadi itu yang harus kita ingat. Jangan sampai ada hal-hal apa yang kita terima, ini langsung kita menolak, langsung kita mengutuk. Pertama, sebutlah nama Allah. Yang kedua, beristighfarlah. Dan berbaik sangka kepada Allah. Ketika barang hilang, bisa jadi itulah cara Allah untuk membersihkan harta-harta kita. Dan kalau sekiranya memang ada ujian yang menimpa kepada kita bukan dari harta, bisa jadi itu memang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan bahkan bisa jadi ketika ujian menimpa kepada kita, itu untuk Allah angkat derajat-derajat kita. Jadi kuncinya
Jangan pernah lupakan Allah. Sedang senang, mudah untuk mengingat Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Lagi susah pun juga harus sering kita mengucap lisan kita dengan memperbanyak Astaghfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena pernah satu ketika Allah menurunkan ujian kepada seorang hamba. Allah pun menurunkan malaikat. Tugas malaikat tersebut adalah untuk melihat bagaimana reaksi dari hambanya. Malaikat melaporkan kepada Allah, ya Rob, hambamu bersabar. Hambamu ketika dia diuji mengucapkan istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia bersabar, dia ridho, dia tidak mengeluh. Ya sedih mah wajar, nangis pun wajar. Lalu bagaimana, apa tugasku selanjutnya? Apa yang diungkapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunkan rumah dia di syurga. Allahu Masya Akbar. Allah. Terima kasih ilmunya. Sama-sama. Ya. Sabar itu berat ya, ganjarannya pun besar ya. Kalau saya langsung saya sumpahin tuh yang maling ya. Saya sumpahin jadi orang kaya mudah-mudahan ya. Jadi nggak maling lagi ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz ya. Yuk, kita mulai dulu ya. Semua udah siap ya? Ya. Yuk semuanya tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Berarti udah siap ya. Nah baik, tadi aku masih ragu-ragu nih ya. Karena semuanya udah mau, langsung aja dikalian. Siapa yang mau nanya? Kurang semangat, siapa yang mau nanya? Nah ini aja ini yang di atas dulu ya. Ini mungkin masih perjalanan 4 jam ya, jadi masih pada capek katanya ya. Ada kemarinnya ya. Baik silakan, namanya siapa, tinggalnya di mana, majelis taklimnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajica, Majelis Aziz. Taklim Masjid Tarbiyah Pindrang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Tepuk tangan dulu. Mau bertanya ke Ustadz Maulana. Oke. Oke. Ajica. Iya. Bingung kan digituin. Grogi. Grogi, iya. Ayo pertanyaannya silahkan. Katanya ketika Allah rindu kepada kita, salah satunya dia memberikan teguran agar kita selalu ingat akan kesalahan kita. Memang benar ya Pak Ustadz? Oke, terima Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat salah langsung ingat, berbuat salah langsung ingat, berbuat salah langsung ingat gitu. Ya, mungkin ditegur. Ya. Ditegur langsung. Ditegur. Ya ditegur ya. Silakan Ditegur. Guru. Baik, izin Ustaz Sanada, Ustaz Sams, dan semuanya jamaah yang lagi nonton. Dengarkan baik-baik. Ternyata salah satu lagi tanda dicintai oleh Allah dengan ditegur ketika dia berbuat kesalahan. Ingat, teguran itu misalkan gini. Kalau ada orang dipanggil-panggil tidak nyaut, maka diambilkan batu untuk dilemparkan sehingga dia balik. Jadi teguran itu macam-macam. Ada teguran keras, ada teguran ringan. Mohon maaf tanpa menggurui. Kalau ada orang masih ditegur, berarti masih dicintai itu. Yes. Tapi kalau orang sudah tidak ditegur-tegur, siapa lagi didiemin, berarti tidak dicintai. Jadi jangan takut dan jangan berburuk sangka. Ketika kita dapat teguran, bisa jadi itu tanda Allah cinta sama kita dengan adanya teguran yang membuat Allah rindu kepada kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis, disebutkan berarti ini hadis kursi, jikalau aku menguji hambaku dengan 2 yang dicintainya, kemudian dia bersabar, maka aku akan mengganti keduanya untuknya surga. Allahu Akbar. Makanya bersyukurlah ketika masih ditegur. Teguran ini mengantarkan kita untuk sadar. Sehingga ada orang mengakui kesalahan, tapi ada orang tidak merasa berbuat salah. Ini yang bahaya. Makanya salah satu bentuk taubat syaratnya adalah pengakuan. Kesadaran untuk mengetahui. Makanya ada doa, ya Allah kasihlah aku petunjuk agar aku bisa mengetahui yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Supaya kita bisa membedakan. Ketika ada orang tidak bisa membedakan, berarti itu susah untuk bisa mendapatkan jalur untuk taubat. Apalagi rindu kepada Allah. Makanya bersyukurlah kalau masih ditegur. Sekali lagi, kalau masih ditegur.
Iya, langsung sakit. Iya, mohon maaf tadi Ada ibu-ibu tegur-tegur benda saya, yang- tapi saya tidak nolek-nolek. Beda itu karena tegurannya. kita mau salat ya. Iya, itu beda lagi tegurannya. Nanti salat dulu. Tepuk tangan dulu yuk. Baik ya, siapa lagi yang mau nanya? Masih nggak semangat ngasih. Lagi ya. Oke, siapa yang mau nanya? Yang ini, yang oke, siap. Silakan Umi. Ya Allah cincinnya bagus banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tanya dong Pak Ustadz. Iya silakan. Nama saya Haja Suhaina dari Majelis Taklim Kabupaten Tarbiyah, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Tepuk tangan dulu. Yuk. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz Syam. Iya Bu Izin Haji. bertanya. Nah gitu Mai. Ini tadi Iya. kan membahas mengenai rindu Iya. Allah. Ini ada, apakah tanda rindu Allah itu kepada seseorang yang membuat kita gelisah atas perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan? Lalu apakah tanda itu merupakan amalan-amalan kita belum sempurna? Oke. Begitu Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelisah, amalan, maafin. Ya. Gelisah akan amalannya, Amalannya. apakah itu tanda Allah sedang rindu Kepada kepadanya? kita. Jadi mungkin ada amalan yang biasa dilakukan tapi enggak tiba-tiba atau gimana gitu ya. Atau ada yang kurang atau seperti apa guru silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustazah Nada, Bang Ali, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan dengan amat teliti tentang amalmu, tentang dirimu, tentang apa yang akan engkau persiapkan di esok hari, bekalmu hari ini, yaitu amalan-amalan yang tadi ditanyakan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan seperti orang-orang yang lupa sama Allah sehingga lupa diri. Dia lupa memperhatikan amalnya sehingga dia lupa untuk memperbaiki amalnya. Maka jika ditanyakan apakah orang yang gelisah akan amalnya, itu bukti bahwa Allah sedang rindu padanya. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Lalu bagaimana caranya agar tidak gelisah? Satu, perbaiki amal kita sesuai dengan syariat dulu. Oh, Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti melihatku salat. Udah benar belum salat kita ini? Udah sesuai belum dengan Nabi salat seperti apa? Kalau sudah sesuai, maka kegelisahan itu hilang. Tapi muncul kegelisahan yang baru. Secara fikih bagus. Wih, baca Qur'annya sudah bagus. Rukuknya sudah sempurna, sujudnya sudah sempurna, semua sunnah-sunnah dilakukan. Lalu harus gelisah, apalagi orang tersebut harus gelisah tentang diterima gak tidak ini. Saya sujud sudah 60 tahun, ada gak satu sujudku yang diterima? Ada enggak amalku yang diterima? Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam setelah membangun Ka'bah lalu sholat 1000 rakaat setiap sudutnya, rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraki, 1000 rakaat setiap tiangnya, setiap sudutnya. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, kodong saya sudah bangun ini Ka'bah tapi saya tidak tahu diterima atau tidak. Sholatku diterima atau tidak. Saya gelisah, mudah-mudahan engkau terima daripada amalku. Berarti orang yang senantiasa memikirkan diterima atau tidak amalnya, itu adalah orang yang dirindukan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama di Yaman mengatakan,
Kalau seandainya ada satu saja sujudku yang saya tahu ini diterima sama Allah, maka ku traktir satu kampung ini 1 minggu. Allahu Akbar. Saking kita tidak taunya ini diterima Iya, atau tidak ke amal kita. betul. Maka orang senantiasa memperhatikan amalnya, ya Allah mudah-mudahan diterima, gelisah karena belum tahu diterima atau tidak amal tersebut. Sehingga dirinya tidak sombong dengan amal-amalnya. Yes, betul banget. Tepuk tangan dulu yuk. Siap. Mantap ya. Baik, udah tambah jelas dan sekarang kita kasih kembali ya untuk bertanya yang sebelah kiri apa sebelah kanan lagi nih. Siapa yang mau nanya? Ini kenceng tapi yang ini goyang nih. Oh, yang ini aja ya. Baik yang oke. Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, tapi saya mau bertanya kepada Ustazah Nada. Oh, Siap, sama-sama, siap, ya. siap. Nama saya Freddy, saya dari Majelis Taklim Tarbiyah Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Tepuk Iya. tangan dulu yuk. 4 jam tadi. Masya Allah. Iya Ustadz. Ya. Ustazah, orang itu kan ada yang bisa hidup sendiri. Kadang-kadang dia memang hidupnya suka sendiri, melakukan segala sesuatu itu sendiri gitu. Nah, apakah itu tanda dia nggak dirindukan sama Allah? Berarti orang yang mandiri itu nggak dirinduin sama Allah dong. Ini mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih. Oke, jomblo gitu ya, nggak dapet pasangan hidupnya. Maksudnya biar dia fokus sama Allah aja atau gimana gitu ya. Baik, ini kayaknya Ustazah langsung terangin nih, silakan. Apakah jombloan dan jomblowati sejati itu tidak dirindu oleh Allah? Gitu kan? Iya. Masya Allah. Baik, saya jawab insya Allah. Terima kasih Bang Ali dan Iya. Ustaz Syamsul Maulana izin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika kemandirian, kesendirian ada pada jiwa seseorang, apakah itu tanda-tanda Allah tidak merindukannya? Sesungguhnya di dalam Islam, bahkan kita menyadari ketika seseorang punya sifat mandiri itu bagus. Dia tidak ketergantungan kepada orang lain dan dia bisa menikmati dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan ternyata di dalam Islam pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innama atyabar rojulu min kasbihi. Sesungguhnya yang paling atyab, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling indah, yang paling baik kata Nabi, ma'akal rojulu min kasbihi. Apa yang orang makan itu dari hasil jerih payahnya sendiri. Bukan dari minta-minta orang lain, bukan dari pemberian orang lain, tapi itu atyabu ma'akal rojulu. Yang paling toyib, yang paling baik adalah dia bekerja, jerih payahnya sendiri, keringatnya sendiri, dan ia makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan bukankah itu adalah sebuah kemandirian? Ternyata di dalam Islam pun juga sangat dianjurkan apabila seseorang memiliki sifat kemandirian. Akan tetapi ada kalanya jangan sampai manusia apabila punya sifat yang mandiri akhirnya dia lupa kepada Allah. Ingat ya, ketika ada kemandirian ini itu pun juga ujian. Ujian apakah dia merasa dirinya mampu tanpa orang lain? Dan sifat mandiri ini apakah membuat dia naudzubillah min dzalik tambah sombong, tidak membutuhkan orang lain? Karena sesungguhnya kalaupun memang dia tidak membutuhkan orang lain, pasti satu masa dia membutuhkan bantuan orang lain. Karena kan kita makhluk sosial. Kita makhluk yang satu masa mungkin ketika saat ini kita memang bisa sendiri. Tapi satu masa pasti kita akan membutuhkan orang lain. Yang paling cepat adalah yang paling mudah kita ingat ketika kita sakit. Ketika kita meninggal dunia, apakah kita bisa masuk langsung ke dalam kubur? Tentu enggak. Kita pasti akan membutuhkan orang lain untuk membawa kita masuk ke dalam liang lahat. Dan yang harus kita perhatikan, ujian buat orang yang mandiri adalah diantaranya bahwa jangan pernah merasa mampu tanpa kehadiran Allah. Allah ada untuk memberikan pertolongan buat kita. Dan kita mampu, kita bisa sendiri, itu karena Allah yang memampukan. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali datangnya dari Allah. Wahai manusia, mungkin kita mengintrospeksi diri di tahun 2024 ini yang saat lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Begitu banyak kemampuan yang bisa kita lakukan. Tapi ingatlah, apapun keadaannya kita lemah di hadapan Allah. Apapun kesuksesan kita, itu semua kesuksesan buah hasil dari pemberian Allah kepada kita. Jadi ketika seorang mandiri itu justru ujian buat kita. Jangan sampai akhirnya kita merasa mampu, ingat loh semua itu izin daripada Allah. Jadi meskipun kita mandiri tetap
Pertama kita ucapkan Masya Allah tabarakallah. Allah memberikan ini semuanya. Kami mampu sendiri, kami bisa sendiri. Alhamdulillah. Dan selalulah mengucap di antara ucapan-ucapan yang dimana itu adalah sebuah simpanan surga. Ucapannya adalah la haula wala quwata illa billah. Insya Allah ucapan itu ucapan yang meskipun mandiri tapi insya Allah enggak lupa sama Allah. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Baik, pas jomblo sendiri deket sama Allah, pas dikasih pasangan, jadi lupa sama Allah, ini bahaya ya. Nah kadang-kadang kita diuji juga melalui pasangan-pasangan hidup kita ya. Baik, dan sekarang kita akan coba lagi nih. Pakai kacamata tapi kayaknya ngembeng nih air matanya nih. Aduh, adek apa sih Bu? Iya, kenapa? Dizolimin sama lakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Iya. Ban Ali. Dari tadi ngucek mata mulu. Iya. Iya nanya apa? Apakah saya ini sudah Nangis lagi nih. Apa Ki? Tadi dulu ini nangis kayak sedih banget itu. Agak Ki. Kenapa Ki? Iya. begini Pak Ustaz? Iya. Saya sudah lebih 10 tahun ditinggal sama suami. Aduh. Udah, kita bahasnya habis ini mendingan ya. Iya, dia 10 tahun, saya 5 tahun. Ya Allah. Oh Bang Ali Beda-beda pantes. tipis ya. Pantes tadi pakai kacamata hitam terus berarti nahan itu. Menjaga pandangan dari Ustaz Menjaga Maulana. pandangan, Masya Ya, Allah. baik, jangan Kita bahas kemana-mana, setelah nanti yang kita akan satu bahas ini. lagi ya. Tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Ini masalah pribadi. Iya. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini tanda-tanda Allah merindukan kita dan mudah-mudahan kita semua dirinduin sama Allah semuanya. Amin. Ya. Ini kadang-kadang kita peka atau enggak, paham atau enggak. Dan ini kita tanya sama guru kita nih Ustadz Syam. Baik. Ustadz Syam, sebenarnya dari awal sampai akhir itu tipis banget ya. Semua tentang cinta, mengerucut ke rindu. Sayang, mengerucut ke rindu. Nah sekarang yang jadi masalah gimana nih kita bisa peka. Wah ini kayaknya tanda-tanda Allah rindu sama kita nih. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guru Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Bang Ali, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Pertanyaannya, bagaimana seseorang agar bisa peka dengan tanda-tanda Allah sedang rindu padanya? Supaya senantiasa memperbaiki, mengupdate, mengupgrade senantiasa amalan-amalannya. Supaya semakin dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya dari awal sampai sekarang sampai nanti berakhir episode ini bahwasanya semuanya adalah urusan hati. Makanya banyak sekali dalam Al-Quran yang berbicara tentang hati. Bagaimana baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam diri manusia ada penentunya yaitu hatinya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau itu hatinya baik, baik semuanya. Tapi kalau hatinya sudah busuk, kalau hatinya sudah sakit, kalau hatinya sudah mati, maka tidak baiklah semuanya. Maka agar kita senantiasa peka dengan tanda-tanda yang dikirimkan Allah kepada kita, hati kita yang harus baik. Banyak orang kalau di sekeliling Ka'bah, ini Bu Haji rata-rata yang bertanya tadi ada hajinya.
Bu Aji sudah datang ke Mekah, datang umroh ke sana. Pasti kalau ada di sekeliling Ka'bah itu gampang menangis. Kenapa bisa kira-kira begitu? Karena kuat sinyalnya. Kita berada yang hati kita kuat sinyalnya. Tapi ada juga orang datang ke sekeliling Ka'bah justru bermaksiat di sana. Ada yang copet, ada yang nyakitin orang, ada yang sakiti orang di sana. Kenapa bisa? Karena ternyata bukan sinyalnya tidak kuat. Sinyal ada tapi lobet hatinya. Lobet HP-nya. HP berapa banyak pun kotanya. Kalau lobet tidak bisa dipakai. Kalau tidak ada baterainya tidak bisa dipakai. Hati ini mestinya senantiasa hidup. Lalu bagaimana caranya dan apa penyebabnya biasanya hati itu bisa mati. Sehingga dia tidak peka akan rindunya Allah kepadanya. Satu, ghadbanun, tukang marah. Terlalu sering marah-marah. Terlalu gampang marah. Satu itu. Yang kedua, bukan hanya marah biasa. Tapi marahnya sama nasihat yang baik. Setiap dengar ceramah, skip. Kalau ceramahnya bukan untuk daripada menguntungkan dirinya. Tapi ketika menguntungkan dirinya, langsung jadi status itu ceramah. Tuh dengerin itu Pak, dengari itu Pak. Kenapa? Karena lagi bela ibu-ibu. Tapi kalau kesalahan ibu-ibu yang disampaikan, langsung skip. Subhanallah. Tidak senang dengan nasihat yang akan memperbaiki dirinya. Itu yang membuat hati mati sehingga tidak peka akan tanda-tanda rindunya Allah kepadanya. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Sering-sering dengar nasihat. Jangan benci sama ulama. Jangan benci sama pengajian. Sering-sering ikut majelis taklim. Semakin engkau sering mendengarkan nasihat, itu akan membersihkan hati. Tadi penyebabnya adalah suka marah. Maka hebat-hebatlah dalam hal menahan emosi, menahan amarah supaya hati ini bersih, hati ini dihidupkan kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting, minta sama Allah, ya Allah, bukakan hatiku, hidupkan hatiku ya Allah supaya saya mau menerima tanda-tanda darimu ya Allah. Amin ya Allah. Ini masuknya hidayah juga ya Guru. Betul. Jadi rindu masuk ke hidayah juga ya, Betul. Masya Allah. Ya Allah, terima kasih Guru ilmunya. Sama-sama Bang Ali. Tepuk tangan dulu yuk. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Berkali-kali aku bilang mudah-mudahan kita semua termasuk ya makhluknya Allah yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mau nanya? Yang sini udah yang sini aja godeknya dua, kita bingung nih. Yang ini dulu nih ya. Yang tadi nih kita lanjutin. Udah jangan nangis lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jamila Rahman Masya Allah. dari Kabupaten Pindrang, Majelis Taklim Tarbiyah, Sulawesi Selatan. Tepuk tangan dulu. Oke. Baik, Umi Saya silakan. mau bertanya sama Ustaz Maulana. Iya. Yang 5 tahun dan 10 tahun. Bagaimana Ustaz? Katanya tambah umur, bertambahnya umur, semakin bertambahnya, semakin mengurangi rasa pertemanan. Oh. Ya. Iya. Apakah itu Ustaz bentuk rindu sama Allah ataukah Allah rindu sama kita? Oke. Terima kasih Ustaz. Iya. Sekian dan terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, semakin warahmatullahi. umurnya semakin nambah, semakin sedikit pertemanan. Tapi kalau pakai kacamata hitam enak ya? Iya. Bisa jadi dia tidur ya? Nah, apakah ini bentuk supaya kita lebih khusus untuk Allah Subhanahu wa taala? Silakan Guru. Apakah ketika orang dirindukan oleh Allah dengan cara teman-teman sudah disaring? Tidak semuanya sudah. Maka tanda orang dirindukan oleh Allah, seorang itu mohon maaf pertemanannya udah apalagi disaring-saring nih. Tidak semua ditemani. Ya sudahlah, ini saja, ini saja. Kenapa? Karena seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapakah yang menjadi teman karibmu. Jadi tidak semua ditemani. Tidak semua, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semuanya, yuk hati-hati dengan teman. Gara-gara teman orang jadi baik, tapi gara-gara teman juga orang bisa jadi sengsara, jahat dan sebagainya. Karena, mohon maaf,
Kalau Allah mencintai kita, rindu dengan kita, maka Allah datangkan orang-orang yang baik yang senantiasa mengingatkan kita. Karena teman yang baik itu adalah teman yang mengingatkan akan kebaikan. Iya. Nah, ingat, mohon maaf, kalau Allah menginginkan seseorang itu maaf, astagfirullahaladzim, buruk, bisa jadi akan didatangkan orang-orang yang menyesatkan dirinya. Makanya hati-hati dengan pertemanan. Bagus ini kalau sudah bikin majelis taklim, berarti sama-sama mau menuntut ilmu. Betul tidak? Ya. Atau mungkin ada yang datang ke sini untuk pergi beli Oleh-oleh. Oleh-oleh sih tidak ada masalah, tapi Iya. kalau lain niatnya jadi perbaiki. Jadi kita harus satu circle, apa? Satu circle. Ya, satu circle, satu tujuan, satu Frekuensi. kebaikan. Frekuensinya sama, jadi enak. Kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah kita akan jadi baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang buruk, nauzubillah, kita akan jadi buruk. Maka jagalah teman-teman kita. Iya, Ya, karena baik. semakin baik orang itu, semakin memilah-milah sudah temannya. Iya. Dia kayak enggak usah deh ini ya. Ini yang penting-penting aja. Makanya Iya. seperti itu. Bener banget. Terima kasih guru. Tepuk tangan dulu yuk. Saya setuju banget ya, kenapa jangan berharap kita bisa merubah orang lain ya. Yang ada nanti kita kebawa sama dia ya. Nah ini makanya kita pilih masalah teman ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Kedengeran suaranya. Nah ini baru dia godeknya bener ya. Baik, Ibu manis banget senyumnya. Jangan pernah berhenti tersenyum Ibu ya. Baik, namanya siapa, tinggalnya di mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarni Aswadi dari Majelis Taklim Tarbiyah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Masya Selatan. Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Saya mau bertanya kepada Ustazah Nada. Siap. Iya. Apakah kalau orang selalu mengingat akhirat, Oke. bertanda Allah merindukan? Apakah sebabnya karena sering disolimi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam agak hati-hati sama putus asa ya. Udah mati aja deh, mati aja. Jangan gitu juga ya. Nah ini mungkin guru boleh dilurusin, silakan. Iya, siap. Terima kasih Bang Ali. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ingat tentang kematian. Ingat tentang kematian dan ingat tentang akhirat. Itu ternyata juga diantara salah satu cara Allah merindu kepada hambanya. Jadi ketika seseorang ingat terus dengan akhirat, yang dia takutin itu akhirat, maka itu diantara tanda-tanda ia dicinta oleh Allah. Ia dirindu oleh Allah. Kenapa begitu? Karena memang tujuan hidup kita itu bukan dunia. Tujuan hidup kita itu adalah akhirat. Dan ketika kita hidup di dunia, tujuan hidup awal kita nanti adalah kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, ya Agar Allah. kelak kehidupan di hari akhirat kita akan senang selama-lamanya. Dan memang dunia ini ya udah jadikan saja hanya di genggaman, jangan di hati. Jadi kita bersyukur sekali lagi kalau memang ada orang yang kenapa ya takut banget dengan hari akhirat. Itu jaga, itu pegang, itu tahan dan biarkanlah kita selalu setiap hari ingat dengan akhirat. Akan tetapi takutnya jangan kelewat batas. Sehingga dengan takut akhirat, semakin takut akhirat jadi malah gak mau ibadah. Naudzubillah min dzalik. Justru dengan kita ingat akhirat, harusnya kita harus semakin memperbanyak, menambahkan amal-amal ibadah. Karena memang tujuan kita nanti pulang ke negeri akhirat bahwa apa? Bawa koper yang banyak, isinya amal-amal ibadah. Ingat akhirat, ya Allah sholatnya kayaknya masih belum benar, dibenerin sholatnya. Ya Allah ingat sama akhirat nanti bagaimana, amal apa yang akan saya bawa pulang. Kayaknya dengan sedekah deh, sedekah harus jadi semangat. Ingat dengan akhirat gimana ya caranya ya. Oh iya ya kayaknya banyak banget hal-hal yang banyak kekurangan, banyak dosa, banyak khilaf. Kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Itulah manfaatnya, itulah tanda-tanda Allah merindukan seorang hamba. Diantaranya dengan cara Allah ingatkan ia tentang selalu dengan akhirat. Dan bahkan baginda Rasulullah SAW itu mengajarkan doa kepada kita. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini menjadi pusat pandangan kami. Jangan kau jadikan dunia ini fokus kehidupan kami. Tujuan akhirat
Itulah menjadi tujuan utama kami. Itulah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita baca agar yang tadinya belum ingat sama akhirat justru harus ingat dengan akhirat. Yang sudah ingat dengan akhirat bersyukurlah, jagalah, perbanyak amal-amal ibadah. Tugas kita di muka bumi banyakin amalan. Ad-dunya darul jaza. Dunia ini dunia darul amal. Dunia ini tempatnya beramal. Dunia darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia tempatnya beramal. Sebanyak-banyaknya kita melakukan amal-amal kebaikan. Wal akhiratu darul jaza. Nanti di hari akhirat barulah semua yang kita lakukan di dunia akan Allah berikan balasannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi jangan salah sangka ya. Udah ujian mati aja mati aja. Itu ngaco berarti ya. Jangan, justru harus mempersiapkan bagaimana kematiannya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Sama-sama. Ustazah ilmunya, tepuk tangan dulu yuk. Baik, kayaknya udah pada introspeksi diri masing-masing nih ya. Pada anteng semuanya ya Masya Allah. Yang mudah-mudahan setelah acara ini kita lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Ini dia nih. Masya Allah Ibu. Silakan. Nah, paling simpel nih Ibu nih ya. Yuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ama dari Majelis Taklim Tarbiyah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Oh iya, boleh ada di sana ya. Aduh, ya silakan. Izin bertanya kepada Ustaz Syam. Siap. Ustaz, apakah benar jika kita mendengar suara azan dan hati kita merasa tidak tenang, apakah itu salah satu tanda bahwa kita dirindukan Allah? Jadi yang tidak merasa, yang merasa biasa saja, apakah itu tidak dirindukan Allah? Atau banyak salah dong Ustaz? Iya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku paham nih ya. Jadi kalau misalnya udah ada azan kita nggak tenang kalau sebelum sholat gitu ya. Langsung datang. Nah kalau misalnya yang santai-santai aja, apakah ini termasuk orang yang nggak dirindukan? Silakan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Bang Ali, jamaah yang bertanya, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Tidak bisa kita menutup mata daripada sosial media. Banyak kita lihat video-video orang yang mohon maaf masih non-muslim. Ketika berkunjung ke negara yang azannya terbuka atau terdengar di mana-mana, mereka takjub dengan suara azan. Sering kita lihat video-videonya orang non-muslim sangat senang mendengar daripada suara azan yang membuat hati mereka sebenarnya penasaran, berawal dari akal yang penasaran, akhirnya hati ikut tertuntun untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit juga orang yang lahir sudah Islam, lahir dari orang tua Islam, lalu mereka beranjak dewasa, ketika sudah mukallaf, sudah balik, maka ternyata dia semakin hari semakin tidak peduli dengan adzan. Apakah ini tanda Allah tidak rindu dengannya? Sungguh Allah itu tetap merindukanmu dan tetap memanggilmu. Buktinya Allah masih memberikanmu untuk bernafas, untuk hidup, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk jalan menuju masjidnya Allah, kesempatan untuk menunaikan sholat. Maka kata ulama, kalau terdengar suara adzan, apa respon diri ini kepada adzan tersebut? Bukan hanya gelisah akan segera untuk menunaikan ibadah sholat, tapi responnya adalah dengan semangat menyahut daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila shalah, kalau di
dipanggil untuk mendirikan sholat, idza qamu ila sholat, jangan sampai apa? Qamu kusala. Jangan kau berdiri dengan malas-malesan. Mas sempajang sih mas sempajang, sholat sih sholat, tapi seadanya sholatnya, hanya untuk menunaikan kewajiban saja. Berarti hatinya belum gelisah ketika mendengarkan adzan, hatinya belum bergetar ketika mendengar nama Allah disebutkan. Mesti hati itu bergetar, dan getaran tersebut bukan membuatnya takut dengan suara adzan, tapi membuatnya semangat untuk menunaikan ibadah sholat. Alhamdulillah, Allah masih kasih saya umur, usia, kesempatan untuk mendirikan sholat. Itu yang mesti getarannya berubah, efeknya menjadi semangat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga sedih-sedih sinetron. Gelisah sinetron. Indah enak dirasa kalau belum pergi sholat. Tapi sholat nggak dia setelahnya? Tidak, subhanallah. Malu-maluku saya tidak bisa mengaji. Tapi belajar mengaji nggak dia? Nggak belajar. Sedihnya sedih sinetron. Sedih bohongan. Dia gelisah. Aduh nggak enak banget rasanya. Lagi adzan, kita lagi di luar. Nggak sempat sholat. Akhirnya dia sholat atau tidak? Tidak sholat. Berarti sedihnya sedih bohongan. Kalau gelisah yang asli, gelisahnya mengantarkan dia segera untuk menunaikan kewajibannya. Masya Allah ya. Jadi nggak ada lagi panggung sandiwara. Betul. Masya Allah. Tahu teori tapi nggak mau melaksanakannya. Allahu Akbar. Baik, terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dibenci. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini tanda-tanda Allah merindukan kita. Masya Allah ya. Baik, kita akan sikapi pertanyaan yang sudah masuk ini melalui Instagram kita, Alisa Cahya _ Ali ya. Oke. Mudah-mudahan pertanyaannya bagus nih Li ya. Assalamualaikum, tanya dong Ustaz. Bisa namanya itu. Iya Alisa, iya. Mau bertanya kepada Ustazah Nada. Baik Ustazah Nada, ini perhatiin. Apakah jika ada orang yang masih single itu tandanya Allah sedang rindu sama orang tersebut ya Ustazah? Tapi kalau sudah pengen sekali milikin jodoh, itu gimana ya Ustazah? Dan nikah aja. Oke, baik ini kayaknya harus dilurusin nih ya. Iya. Ini ada kalau kita lihat secara simpel mungkin kayak komplain gitu ya. Tapi mungkin Ustazah punya gambaran tersendiri, silakan. Ya baik, terima kasih Bang Ali, izin Ustaz Syam dan Ustaz Maulana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah, pertanyaannya mungkin mewakili pertanyaan jamaah-jamaah baik yang ada di sini ataupun yang sedang menyaksikan pada pagi hari ini. Kalau sendiri, apakah itu memang termasuk Allah, tanda-tanda Allah merindukan kita? Jawabannya bisa jadi. Kenapa gitu? Karena ketika kesendirian orang, singlenya orang, biasanya pasti dia akan menemukan di mana masa-masa dia rindu ingin bersama. Ketika dia lagi single, lagi sendiri, itu bisa jadi Allah sedang merindukannya. Artinya untuk dia bisa minta kepada Allah bahwa ketika ada masa-masa dia sendiri, dia sepi, dia minta kepada Allah untuk dihadirkan pasangan. Dan dalam Islam pun juga baginda Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada orang yang masih single. Ya Allah, janganlah kau hidupkan kami sendiri, berikanlah pendamping kepada kami, janganlah kau biarkan kami hidup sendiri. Dan itu memang dianjurkan dalam Islam. Jadi bisa jadi ketika orang yang hidupnya sendiri, dia termasuk orang yang dirindu oleh Allah. Akan tetapi jangan akhirnya nggak mau menikah. Karena nikah itu adalah ibadah. Jangan ketika ada yang mau melamar, enggak mohon maaf saya mau sendiri aja. Karena ketika sendiri Allah sedang merindukan kepadaku. Itu salah. Jadi kalau memang belum datang jodohnya, jadikanlah kesempatan kita sendiri itu single, masa single itu adalah masa kita bisa sering beribadah kepada Allah. Sering bersama dengan Allah. Ada masanya kita fokus bagaimana kita meningkatkan hubungan, ibadah, banyak doa, banyak zikir kepada Allah. Kalau memang sedang sendirian, kalau memang masih single. Tapi kalau memang sudah datang jodohnya, memang sudah datang waktunya, jangan ditunda-tunda. Karena di antara hal yang harus disegerakan adalah
yaitu dengan menikah. Jodohnya datang, ayo segera menikah. Dan jangan khawatir kalau memang sudah menikah kemudian Allah meninggalkan kita. Justru ketika seorang menikah, orang menikah, faqadistakmala nisfaddin, maka dia akan menyempurnakan dari separuh agamanya. Kalau orang menikah, maka dia akan mudah mendapatkan pahala. Seorang istri tadinya sendirian, seorang perempuan tadinya sendirian, kemudian ketika dia menjadi seorang istri, apa yang dia lakukan? Ikhlas lillahi ta'ala. Tadi Ustaz Sam sudah menyampaikan kunci dari ibadah di dunia adalah hati. Kalau hatinya ikhlas melayani suami, ikhlas memberikan perhatian kepada anak-anak, ikhlas melakukan segala-galanya karena Allah, itu semuanya adalah ibadah dan kelak nanti dia akan dirindu selalu dan akan dicinta oleh Allah. Seorang suami, seorang laki-laki sendiri, kemudian ketika dia menikah, menjadi seorang suami, langkah-langkah dalam mencari nafkah itu adalah langkah-langkah yang jihad fisabilillah. Itu langkah-langkah yang insya Allah selalu dalam pantauannya Allah, selalu dalam perhatiannya Allah, dan insya Allah Allah makin cinta dan Allah makin merindu dengan orang yang memang selalu ibadah. Jadi kalau memang udah datang jodohnya, ya udah nikah aja, nggak usah merasa bahwa kalau kesendirian adalah dia menjadi pilihan, bahwa Allah merindukan dia. Ini yang harus kita luruskan. Sekali lagi, menikah adalah ibadah, manfaatkanlah kesempatan kita yang sendiri, manfaatkanlah waktu sendiri kita bersama dengan Allah. Kalau memang sudah bersama, jadikanlah kebersamaan bersama dengan pasangan pun juga untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk menyempurnakan hari ini, mari kita dengarkan kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana dan nanti doa dari Ustadz Syam, silakan. Tanda orang yang dirindukan oleh Allah. Ketahuilah jangan pernah berburuk sangka. Bisa jadi menurut kita itu buruk, ternyata itu baik. Karena Allah punya rencana terbaik buat kita. Ujian, cobaan bisa jadi itu bagaimana Allah rindu kepada kita supaya kita menyebut-nyebut nama Allah. Ingat mati, ingat akhirat. Bisa jadi itu tanda Allah rindu dengan kita. Supaya kita makin dekat, makin giat dan makin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa rindu itu memang berat. Tapi ketahuilah rindu akan ringan jikalau rindu kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, teguhkan hati kami dalam ketaatan padamu ya Allah. Janganlah engkau buat hati kami melenceng setelah engkau berikan taufik dan hidayah kepada hati kami ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah hati kami yang sakit ini ya Allah. Hati yang masih senantiasa iri dengki, hati yang senantiasa tidak ikhlas beribadah hanya padamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami senantiasa hidup, senantiasa mau mendengarkan nasihat daripada ulama-ulama kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih seluruh jamaah yang sudah hadir, begitu juga pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, alhamdulillah. Subhan